Ketika kalian ingin memaksimalkan potensi kalian dalam ruang lingkup akademis, pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya belajar. Dan salah satu parameter yang lu harus prioritaskan dalam pembelajaran itu nggak cuma dari segi kuantitas atau seberapa lama lu belajar, seberapa banyak waktu yang gua habiskan, bukan itu. Tapi yang lu harus prioritaskan itu adalah dari segi seberapa efisien, efektif, dan strategis metode pembelajaran gua gitu. Sehingga lu itu bisa jauh lebih mengefisiasikan waktu, dan waktu yang lu punya ini bisa lu lakukan untuk pakai aktivitas-aktivitas produktif lainnya gitu. Karena ketika lu hanya terlalu memprioritaskan belajar doang, based on my experience, gua ngerasa burnout. Rasa kayak apa yang gua pelajari selama berjam-jam itu nggak ada yang masuk. Tapi sedangkan ketika gua kayak belajar selama 2 sampai 3 jam, tapi dalam tanda kutip strategi yang gue gunakan, metodenya itu efektif, gue jauh lebih bisa meningkatkan pemahaman gue. Dan ya, belajar itu nggak cuma sekali, tapi lu butuh yang namanya pengulangan. Repetition is the father of learning. Repetition is the father of learning. I repeat, repetition is the father of learning. Pengulangan adalah bapak dari pembelajaran. Ini adalah salah satu fundamental yang lu harus tanam terlebih dahulu sebelum lu ingin mempelajari sesuatu aspek mengakuisisi suatu skill gitu. Karena dengan lu bisa memahami hal ini, lu akan bisa jauh lebih sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam pembelajaran. Kalau gue berbicara mengenai experience dan failure gue dibandingin dulu sampai sekarang, itu pasti nggak jauh dari yang namanya repetition. Gue dulu yang mencoba menjadi seorang YouTuber, tapi public speaking gue masih belepotan, dan sampai sekarang itu transformasinya nggak jauh dari yang namanya pengulangan. Bahasa Inggris gue dulu yang dimana grammar gue itu masih error, gue masih belepotan berbicara bahasa Inggris, dan bahkan gue dulu sempat malu-maluin banget grammar gue ketika gue berinteraksi sama orang lain di dalam video games. Itu bisa ketransformasi secara signifikan karena satu fundamental tadi, yaitu repetition. Harus nge-embrace secara jangka panjang tentang yang namanya repetition, karena semua hal yang lu lihat di dalam kehidupan ini, ketika lu ingin mengakuisisi beberapa macam jenis skill dan juga pemahaman, meningkatkan value lu, itu pasti gak jauh dari yang namanya pengulangan dan pengulangan. Sebenarnya rumus yang gue tanamkan dalam pembelajaran gue itu dua hal. Pertama itu adalah input, kedua ini adalah output. Ini berlaku banget bagi diri gue yang misalkan gue belajar bahasa dan juga mempelajari atau memahami suatu teori gitu. Ketika kalian belajar, pasti kalian menyerap informasi, kalian memahami suatu informasi gitu, entah itu dari buku, jurnal, artikel, bacaan-bacaan lainnya, YouTube dan segala macamnya. Nah, ketika lo sudah memperbanyak input lo sudah ngeabsorb berbagai macam jenis informasi yang lo konsumsi, lo harus nge-transfer informasi yang lo konsumsi itu ke dalam output. Output itu artinya adalah lo harus bisa memuntahkan informasi tersebut kembali. Jadi ibarat ketika kita menyerap informasi, kita harus bisa memuntahkan informasi itu lagi. Karena ketika lo bisa menelan informasi tapi lo nggak bisa memuntahkan informasi tersebut, artinya lo belum memahami secara detail. Quotes dari Albert Einstein, dia sempat menyatakan bahwa kalau lo nggak bisa ngejelasin pemahaman lo ke dalam anak kecil, berarti lu nggak memahaminya secara detail. Artinya kalau kita simplifikasikan, kalau lu belum bisa menjelaskan, mempraktekkan apa yang lu pelajari, lu belum mempraktekkan skill yang lu akuisisi, maka lu belum memahaminya secara detail. Ya ibarat lu adalah orang yang pengen bangun massa otot. Kalau lu bangun massa otot, lu nggak mungkin nonton konten di YouTube doang, lu ngabsorb informasi doang. Pasti harus praktek gitu. Ya walaupun praktek ini agak-agak bikin lu kelihatan bodoh dan segala macam ya, tapi it's part of the learning. Kalau lu ingin belajar masak, mencoba suatu resep, lu nggak mungkin kan kayak nonton konten di YouTube doang terus lu bakal jago masak, ya enggak gitu. Pasti lu butuh prakteknya doang. Ya walaupun praktek lu itu mungkin ada perbedaan secara signifikan, tapi part of the learning gitu. Jadi fundamental yang lu harus pahami itu cuma dua, input dan output. Salah satu struggle kebanyakan orang ketika mereka ingin belajar itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya hasrat, desire, dimana mereka belum mempunyai hasrat yang sangat capable untuk diri mereka sendiri, hingga akhirnya mereka punya motivasi yang sangat rendah, mereka terdemotivasi. Ngapain sih gue belajar gitu, ini kan nggak kepake. The thing is, Bob, it's not that I'm lazy. It's that I just don't care. Don't care. Lu harus bisa nge-switch framing dan menekankan urgensi di dalam diri lu untuk lu jauh lebih termotivasi dalam belajar. Dan gimana cara lu jauh lebih termotivasi dalam belajar? Lu harus mengait-eratkan pembelajaran dengan reward. Kita sebagai seorang manusia mempunyai sistem otak yang dimana ketika kita akan termotivasi melakukan sesuatu hal, kita akan punya hasrat yang sangat kuat ketika kita sudah mendapatkan reward tersebut. Jadi yang lu bisa lakukan adalah sebelum lu belajar, coba lu cari makna dan urgensi yang sangat kuat kenapa gue harus belajar gitu. Lu harus cari reward apa sih yang akan gue dapatkan setelah gue melakukan pembelajaran, setelah gue ujian dan segala macamnya gitu. Let's say lu bisa gunakan teknik visualisasi, misalkan lu ngebayangin bahwa ketika lu sudah lulus ujian, lu ngedapetin nilai yang segini, terus orang tua lu bangga, atau lu ngasih self reward ke dalam diri lu dan segala macamnya. Intinya lu bikin kontrak perjanjian sama diri lu sendiri untuk lu mendapatkan reward tersebut. Kalau gue sudah rajin belajar, intinya lu butuh yang namanya reward system. Orang kecanduan dalam video games karena di situ ada reward, karena di situ ada sistem reward yang mereka dapatkan ketika mereka sudah mengalahkan boss karakter musuh-musuh mereka gitu. Ya, reward ini nggak melulu cuman media sosial, cuman sekedar mainan video games dan segala macamnya. Lu bisa mengimplementasikan reward system lu ini secara natural. Let's say ketika
Ketika lu habis belajar, lu bisa minum kopi, lu bisa minum yang manis-manis. Ketika lu setelah selesai belajar, lu bisa keluar jalan gitu. Atau lu bisa nonton YouTube selama beberapa menit dan segala. Di sini kita akan masuk ke dalam teknik praktis pembelajaran yang gue gunakan. Strategi pertama ini sangat underrated banget, yaitu mind mapping. Cara media mengutus itu sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana. Jadi lu bisa ngegunain aplikasi mind map yang gue gunakan, dan secara personal ketika gue sudah mengimplementasikan mind mapping dalam teori gue yang bercabang banget, gue bisa memahami skema teori gue tuh jauh lebih signifikan dibandingin gue hanya ngerangkum secara pasif gitu. Ini cocok banget buat lu orang yang ini teknik visual, lu jauh lebih masuk materinya ketika lu belajar secara visual lah gitu, dan lu nggak bisa hanya sekedar kayak membaca tulisan dan segala macamnya. Lu bisa kreasikan mind map lu dengan versi lu sendiri. Di minggu depan gue akan menghadapi ujian lisan, dimana gue akan menjelaskan berbagai macam jenis teori tentang ilmu komunikasi lah gitu, media massa lah dan segala macamnya. Dan ya gue coba membandingkan dua eksperimen. Yang pertama itu adalah gue belajar teori tersebut, gue memahami teori tersebut dengan cara kayak pasif gitu, kayak gue cuman sekedar ngerangkum di kertas, gue tulis dari A sampai Z, versus gue ngebangun suatu mind map, kerangka berpikir dalam teori tersebut. Kalian bisa tebak mana yang jauh lebih efektif, yaitu mind map. Yang awalnya teori itu ngerasa kayak banyak banget, kayak gue overload information memahami teori-teori tersebut, gue jauh lebih bisa memahami secara signifikan dan gampang gitu. Gue cuman butuh waktu let's say 4 hari untuk memahami beberapa teori-teori yang akan diujikan di minggu depan gitu. Karena di dalam konteks akademis, ketika kita mempelajari sesuatu hal itu kan pasti kayak informasinya bercabang tuh, informasinya kayak banyak banget gitu, entah dari jenis, ciri-ciri, contoh, atau mungkin ini korelasinya dengan A ke B dan segala macam, itu kan kayak banyak banget lah gitu. Nah, dengan mind map, otak lu tuh akan jauh lebih mudah dalam memvisualisasikan informasi-informasi yang ada gitu. Jadi dengan lu ngedesain mind map lu dengan warna-warna yang bervariatif, otak lu nih akan bisa kayak mengkaitkan teori tersebut dengan teori yang lainnya lah gitu. Pokoknya ini berfungsi banget. Teknik selanjutnya, lu harus bisa memanfaatkan AI untuk melatih pemahaman lu. Dengan cara apa? Dengan cara flashcard dan latihan soal. Belajar itu bullshit kalau nggak ada latihannya, belajar itu bullshit kalau nggak ada praktisnya. Alasan terbesar kenapa belajar itu bikin lu bosen, bikin lu ngantuk dan segala macamnya, karena satu hal, nggak ada tantangan, nggak ada yang namanya challenge gitu. Ketika bermain sama teman-teman lu, bermain Kahoot, let's say misalkan, pasti lu ada kayak semacam competitiveness lah. Lu punya hasrat yang sangat kuat untuk mengalahkan temen lu, sehingga lu belajar jauh lebih besar gitu, karena satu hal tadi, yaitu challenge. Jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan rasa keasikan lu dalam belajar, maka mulai terapkanlah challenge dan tantangan. Harusnya belajar di era AI sekarang itu jauh lebih mudah. Karena kenapa? Karena AI sudah bisa membantu kita untuk mengefisiensikan waktu yang ada lah gitu. Entah itu dengan cara let's say ngasih berbagai macam jenis sumber referensi, jurnal, atau lu bisa melatih pemahaman lu dengan AI yang namanya appjungleai.com. Website ini gratis, lu cukup register, login, terus kalau misalkan lu punya PDF file atau let's say di PDF file ini banyak banget teori-teori yang udah lu rangkum, teori dari dosen lu, informasi dari dosen lu. Ketika lu sudah dapatkan PDF file tersebut, lu cukup memasukkan hal tersebut ke dalam website ini, dan abrakadabra, AI ini ngebuatin latihan soal atau flashcard buat diri lu sendiri. Dengan lu belajar menggunakan flashcard, ini akan memancing otak lu tuh berpikir gitu. Ini akan memancing otak lu untuk kayak nge-trigger hasrat untuk mengingat sesuatu hal gitu. Ya ibarat ketika kita masih bocil, kita memahami alfabet itu kan pasti kayak apple, terus ada alfabet A gitu dan segala macamnya. Selanjutnya public speaking method. Teknik public speaking adalah salah satu teknik yang ngebantu gua banget dalam memahami berbagai macam jenis informasi dan teori gitu. Gue sempat dengar suatu quotes, ketika lu menjelaskan dan mengajarkan materi lu kepada orang lain, maka lu akan memperdalam informasi yang lu kuasai. Teknik public speaking ini sangat bermanfaat banget kalau lu adalah orang yang kayak susah memasukkan informasi ke dalam otak. Jadi dengan lu biasakan diri lu untuk public speaking tanpa melihat materi apapun, tanpa melihat contekan dan segala macamnya, ini akan membiasakan otak lu untuk kayak mengingat informasi lah gitu. Jadi ibaratnya kayak lu berusaha untuk nge-recall informasi lu yang lu sebelumnya konsumsi. Jadi ada sebuah website namanya PDF to Brainrot, dimana lu cukup memasukkan file PDF lu, terus dia akan membuat sebuah konten layaknya Brainrot lah gitu, dimana ada konten background Minecraft, terus ngejelasin materinya gitu. Dan Key vibing with the culture industry theory. Picture this. Theodor Adorno and Max Horkheimer dropped the knowledge bomb on how media molds us into passive consumers. Like Steve did. kalau gue simpulkan, belajar di zaman sekarang itu harusnya jauh lebih mudah karena kita punya asisten bernama AI, Artificial Intelligence. Jadi jangan gunakan AI untuk sekedar kayak copy paste, lu bikin jurnal copy paste, lu bikin copy paste semuanya lu copy paste gitu ya. Yang pinter siapa? Yang pinter AI, bukan lu cuy. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak output ini dalam tanda kutip, lu harus bisa mengeluarkan, memuntahkan informasi
informasi lu, entah tuh dengan cara lu latihan, lu latihan public speaking, dengan cara lu mengasah keterampilan berbahasa lu, kayak lu berinteraksi dengan orang lain. Ya pokoknya praktis lah, kayak secara physically lu harus bisa mengeluarkan informasi yang lu udah konsumsi. Karena kalau lu hanya mengonsumsi informasi secara pasif tanpa nge-recall informasi tersebut, itu sama aja bullshit. Karena menurut productivity expert sendiri, Cal Newport, kita harus mengimplementasikan yang namanya active recall. Dalam tanda kutip, lu nggak boleh pasif dalam mempelajari sesuatu hal. Kalau lu belajar ya udah, bukan berarti lu sekedar kayak mengonsumsi informasi, tapi lu harus bisa mengingat secara aktif. Karena ketika lu melatih otak lu untuk mengingat, ini akan bisa meningkatkan pemahaman lu secara signifikan, atau istilahnya kayak di luar kepala lah gitu. Sekian dari gua, keep improving.